NIM 1514230102. Di sini saya akan memberikan penjelasan terkait soal matematika. Berikut penjelasannya. Suhu di sebuah daerah pada pukul 06.00 adalah minus 4 derajat Celcius. Pada siang hari suhu naik 11 derajat Celcius. Menjelang malam suhu turun 8 derajat Celcius. Pada tengah malam suhu turun lagi 3 derajat Celcius. Berapa suhu daerah tersebut pada tengah malam? Oke, mari kita kerjakan. Nah, diketahui pada pukul 06.00 suhunya ada berapa? Minus 4 derajat. Pada pukul 06.00 suhu yakni minus 4 derajat Celcius. Nah, pada siang hari suhu naik 11 derajat Celcius. Siang hari suhu naik 11 derajat Celcius. Nah, menjelang malam suhu turun 8 derajat Celcius. Menjelang malam suhu turun berapa? 8 derajat Celcius. 8 derajat Celcius. Nah, pada tengah malam suhu turun lagi 3 derajat Celcius. Pada tengah malam suhu turun lagi berapa? 3 derajat Celcius. Nah, ditanya yakni berapa suhu daerah tersebut pada tengah malam? Berapa suhu daerah tersebut pada tengah malam. Soal ini berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat. Nah, di mana jika suhu naik berarti dia operasi penjumlahan, dan jika dia turun maka dia operasi pengurangan. Nah, jadi penyelesaian Nah, penyelesaiannya yakni kita tentukan dulu suhu pada siang hari. Nah, pertama kita menentukan suhu pada siang hari. Oke, kita akan menentukan suhu pada siang hari. Nah, suhu awalnya yakni minus 4. Suhu awal yakni minus 4. Nah, minus 4 derajat Celcius. Nah, suhu naik berapa? 11 derajat Celcius. Suhu naik 11 derajat Celcius. Karena dia naik, jadi kita akan melakukan operasi penjumlahan. Yakni minus 4 ditambah 11 sama dengan 7 derajat Celcius. Dengan 7 derajat Celcius. Nah, jadi suhu pada siang hari yakni 7 derajat Celcius. Nah, sekarang kita akan mencari suhu pada menjelang malam. Oke, menentukan suhu menjelang malam. Menentukan suhu menjelang malam. Oke, menjelang malam. Nah, karena kita sudah tahu suhu pada siang hari yakni 7 derajat, jadi di sini suhu pada menjelang malam dia turun berapa? 8 derajat. Nah, jadi ya apa? Tadi turun berapa tadi? Turun
derajat Celcius. Nah, jadi suhu tadi pada siang hari berapa? 7. Dia kan turun, jadi dia akan melakukan operasi pengurangan. Nah, jadi menjelang malam hari, jadi dia 7 kurang 8 sama dengan minus 1 derajat Celcius. Nah, ini kita sudah dapat yakni suhu pada siang hari dan suhu menjelang malam. Nah, sekarang kita akan mencari suhu pada tengah malam. Nah, menentukan suhu pada tengah malam. Nah, suhu turun lagi 3 derajat Celcius. Jadi kita menentukan suhu suhu tengah malam. Nah, suhu menjelang malam tadi berapa? Menjelang malam tadi berapa? Misalnya minus 1. Nah, ini suhu turun lagi. Jadi dia operasi itu pengurangan. Nah, suhu turun lagi 3 derajat Celcius. Nah, jadi kita sudah dapat tadi yakni minus 1 kurang 3. Nah, sama dengan minus 4 derajat Celcius. Nah, jadi kita sudah dapat. Nah, kita sudah urutkan. Pertama menentukan suhu pada siang hari, kita dapat minus 4 tambah 11 derajat sama dengan 7 derajat Celcius. Menentukan suhu menjelang malam karena dia turun 8 derajat, jadi ini 7 kurang 8, jadi minus 1 derajat Celcius. Nah, menentukan suhu tengah malam, suhu turun lagi yakni 3 derajat. Jadi kita sudah dapat tadi minus 1, karena dia turun jadi minus 1 kurang 3 yakni minus 4 derajat Celcius. Jadi suhu daerah tersebut pada tengah malam adalah minus 4 derajat Celcius. Nah, jadi ini adalah jawabannya. Gimana? Gampang kan? Ini adalah kita mencari operasi hitung bilangan bulan. Dimana jika naik yakni penjumlahan, jika turun yakni pengurangan. Nah, selanjutnya yaitu soal kedua. Ibu memiliki 3/4 gula. Nah, ibu menggunakan 1/3 kilogram gula untuk membuat kue. Setelah itu, ibu membeli lagi 1/2 kilogram gula. Nah, berapa kilogram gula yang dimiliki ibu sekarang? Oke, jadi diketahui ibu memiliki gula yakni 3/4 gula. Memiliki 3/4 kilo gula. Nah, kemudian ibu menggunakan 1/3 kilo untuk membuat kue. Digunakan membuat kue, berapa? 1/kilo. Nah, ibu membeli lagi yakni 1/2 kilo. Ibu membeli lagi berapa? 1/2 kilo. Nah, 2 kilo. Nah, ditanya yakni berapa kilogram gula yang dimiliki ibu sekarang? Berapa kilogram gula yang dimiliki ibu sekarang? Nah, karena ini adalah pecahan,
Jadi kita akan menyamakan terlebih dahulu penyebutnya. Oke, penyelesaian. Nah, kita akan pertama kita mengurangi gula terlebih dahulu karena ibu akan membuat kue. Jadi mengurangi gula yang digunakan karena ibu membuat kue digunakan. Jadi tadi 3/4 kurang 1/3. Nah, karena ini penyebutnya berbeda, maka kita akan samakan terlebih dahulu penyebutnya. Samakan penyebut. Nah, KPK dari 4 dan 3 adalah KPK dari 4 dan 3 adalah 12. KPK dari 2 dan 3 adalah 12. Kenapa 12? Karena berempat kali berapa yang hasilnya sama dengan 3 kali berapa itu. Oke, paham? Atau lebih mudahnya lagi 4 kali 3 sama dengan 12. Nah, jadi 3/4 sama dengan ini 4 kali 3. Jadi 4 kali 3 di atasnya juga kita kalikan 3. Jadi 3 kali 3 9. 4 kali 3 12. Nah, jadi dia 3/4 sama dengan 3 kali 3/4 kali 3 sama dengan 9/12. Sama kan? Oke, selanjutnya 1/3. 1/3 sama dengan berapa? Karena ini 3 kali 4, jadi dia 1 kali 4 4. 3 kali 4 12. Nah, jadi sekarang sudah sama ya. Jadi 1/3 sama dengan 1 kali 4 per 3 kali 4 dengan 4/12. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama. Jadi karena di sini kita mengurangi gula yang digunakan, jadi di sini kita kurangi 9/12 kurang 4/12 sama dengan 9 kurang 4 5. Jadi 5/12. Nah, ini gula. Nah, jadi ini sisa gula ibu yakni 5/12. Nah, kemudian kita akan menambah lagi. Nah, setelah itu ibu menambah lagi gula. Jadi 1/2 kilogram gula. Jadi kita akan menambah gula yang dibeli. Menambah gula yang dibeli. Nah, tadi 5/12. Jadi di sini 5/12 tambah berapa? 1/2. Karena ibu membeli lagi, kita tambah. Menambah gula jadi tambah 5/12 itu dari sini tambah 1/2 karena ibu menambah gula. Jadi kita samakan juga penyebutnya terlebih dahulu. Jadi samakan penyebut. Jadi 12. Jadi 12. Nah, 1/2 sama dengan, kita samakan dia penyebutnya menjadi 12. Jadi berapa 2 kali berapa yang hasilnya 12? Ya, 6. Betul. Jadi 1 kali 6 2 kali 6 kali 6 6. Jadi 2 kali 6 12. Oke, kita sudah dapat ya hasilnya 6/12. Maka sekarang berapa kilogram gula yang ibu miliki sekarang? Jadi 5/12 tambah tadi 6/12 sama dengan 5 tambah 6
11. 11 per 12. Nah, jadi gula yang dimiliki ibu sekarang adalah 11 per 12. Jadi konsep pecahan itu kita samakan terlebih dahulu untuk penyebutnya. Jika penyebutnya berbeda, kita samakan terlebih dahulu. Terus kita jumlahkan. Nah, seperti itu. Oke, soal selanjutnya yang ketiga yakni perbandingan jumlah buku cerita dan buku pelajaran di perpustakaan adalah 3:5. Jika jumlah seluruh buku adalah 64, berapa jumlah buku cerita dan jumlah buku pelajaran masing-masing? Oke, jadi diketahui perbandingan jumlah buku cerita dan buku pelajaran yakni 3:5. Nah, jumlah seluruh buku adalah 64. Jumlah seluruh buku adalah 64. Nah, yang ditanyakan berapa jumlah buku cerita dan buku pelajaran? Jumlah buku cerita, yang kedua jumlah buku pelajaran. Oke, penyelesaian. Nah, oke, yang pertama langkah pertama yakni kita akan mencari jumlah seluruh bagian perbandingan. Oke, yang pertama jumlah seluruh bagian. Jumlah seluruh bagian. Nah, perbandingan buku cerita dan buku pelajaran yakni 3:5. Nah, jadi jumlah bagiannya yakni 3 tambah 5 sama dengan 8 bagian. Nah, ini adalah jumlah seluruh bagian. Nah, kemudian kita mencari ini yang langkah kedua yakni nilai satu bagian. Nilai satu bagian yakni jumlah seluruh buku yakni 64 bagi berapa? 8. Jadi sama dengan 64 bagi 8. Jadi 8 bagian. Jadi satu bagian mewakili 8. Jadi satu bagian mewakili 8 buku. Oke, sekarang kita sudah dapat jumlah seluruh bagian dan nilai satu bagiannya. Sekarang kita akan menentukan jumlah buku cerita dan jumlah buku pelajaran. Oke, yang pertama kita akan menentukan jumlah buku cerita. Menentukan jumlah buku cerita. Oke, jumlah buku cerita yakni 3. Bagiannya berapa? 8. Jadi 3/8. 3/8 sama dengan X per berapa tadi? 64. 64. Jadi 8X sama dengan 3 kali 64 berapa? Oke, 192. Nah, X sama dengan 192 per
8. 192 bagi 8 berapa? 24. Nah, kita sudah dapat. Jadi jumlah buku cerita yaitu ada 24. Oke, sekarang menentukan jumlah buku pelajaran. Sekarang yang kedua yaitu menentukan jumlah buku pelajaran. Jadi berapa? 5 sama seperti tadi. 5 per 8 sama dengan X per 64. Jadi 8X sama dengan 5 kali 64 berapa? 320. Nah, X sama dengan 320 bagi 8 sama dengan 40. Nah, jadi jumlah buku cerita adalah 24 dan jumlah buku pelajaran adalah 40. Nah, gimana? Sudah paham kan? Nah, seperti ini. Sebelum kita mencari, kita akan mencari jumlah seluruh bagian. Kemudian jika sudah ketemu, kita mencari nilai satu bagian. Jadi seperti ini, 3/5, 3/8, karena 8 itu dari sini, X 64 kalau dengan 192 bagi 8 yakni 24. Oke, soal selanjutnya yakni peluang. Dalam sebuah kantong terdapat 4 bola merah, 3 bola biru, dan 5 bola hijau. Jika suatu bola diambil secara acak, warna apa yang peluangnya paling besar untuk terambil? Oke, jadi kita selesaikan. Diketahui bola merah ada berapa? Bola merah ada 4 buah. Dan bola biru ada 3 buah. Nah, kemudian bola hijau ada 5 buah. Nah, jumlah seluruh bola yakni 4 tambah 3 tambah 5 yakni 12. 9, 10, 11, 12. Oke, pas. Jadi ini diketahui. Ditanya, warna apa yang peluangnya paling besar untuk terambil? Warna yang peluangnya paling besar terambil. Oke, penyelesaian. Jadi untuk rumus peluang kejadian, rumusnya yakni PA sama dengan banyak kejadian yang diinginkan, per jumlah seluruh kejadian. Nah, jadi ini rumus sebuah peluang suatu kejadian. Oke, yang pertama kita peluang mengambil bola merah. Peluang mengambil bola merah. Oke, yang pertama apa rumusnya tadi? PA.
Ini peluang bola merah, karena kita mencari bola merah, jadi contohnya itu merah. Sama dengan berapa tadi ringnya? 4 per banyaknya 12. Jumlah seluruh itu jadi 12. Nah, jadi seperti ini. Banyak kejadian yang menunjukkan 4 dan jumlah seluruh kejadian adalah 12. 4 per 12. 4 bagi 4 1. 12 bagi 4 3. Nah, jadi peluang mengambil bola merah yakni 1 per 3. Sekarang peluang mengambil bola biru. Oke. Peluang biru dengan birunya berapa? 3 per 12. 3 bagi 3 1. 12 bagi 3 4. Nah, ini untuk peluang mengambil bola biru. Selanjutnya peluang mengambil bola hijau. Nah, peluang hijau yakni 5 per 12, karena penyebutnya sudah sama, jadi tinggal 5 per 12. Jadi antara peluang mengambil bola merah yakni 1/3 dan peluang mengambil bola biru 1/4 dan peluang mengambil bola hijau yakni 5 per 12. Jadi warna yang peluangnya paling besar terambil yakni bola hijau. Baik, itulah penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.